Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi ya di kebaktian Sekolah Minggu GKP Cikampek. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian virtual ini, kakak mau menghimbau adik-adik untuk duduk yang manis ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan juga persembahannya. Oke adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik bersemangat ya, kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Adik-adik bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan lewat lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Adik-adik, ada sukacita? Puji Tuhan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus semangat ya, harus penuh sukacita. Apalagi di hari Minggu ini, kakak lihat sepertinya adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau ingatkan kembali, kalau minggu lalu dari kakak-kakak pengajar sekolah minggu ya, dari kakak-kakak pelayan kebaktian anak, bercerita tentang apa ya temanya minggu lalu? Ada yang tahu nggak? Iya benar, yaitu mengenal puasa ya. Jadi adik-adik sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang berbeda. Nah adik-adik pasti sudah nggak sabar ya. Nah kalau kali ini temanya tentang bagaimana ya, tentang hidup orang Kristen. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan dan doa pembacaan Alkitab. Mari semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, pada hari Minggu ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang menghampiri Engkau. Tuhan, kami rindu untuk memuji Engkau ya Tuhan, kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau pimpin kami, anak-anak-Mu, agar mereka Tuhan boleh mendengarkan pengajaran dari kakak-kakak pelayan kebaktian anak. Biarlah mereka boleh belajar tentang firman-Mu, sehingga mereka juga boleh bertumbuh imannya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kakak minta kepada adik-adik untuk duduk yang manis ya. Dipersiapkan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Nah, pembacaan firman Tuhan kita hari ini diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat ke-26 sampai ke-32. Sekali lagi ya, Efesus pasal yang keempat, ayat ke-26 sampai ke-32.
Sudah ketemu semuanya? Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa didampingi oleh orang tua ya. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat ke-26 sampai ke-32. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Selamat pagi adik-adik di kelas madya dan pra-remaja. Pembelajaran pada pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 26 sampai 32. Bertemakan hidup orang Kristen. Untuk mengawali, Kak Bagas akan mengajak menengok lingkungan ke rumah kita sekitar. Itu adalah daerah Cikampek atau kota Cikampek. Yang kita kenal pergaulan atau pertemanannya itu berkata kasar atau kotor. Contoh, goblok, mampus, tolol, blow on, atau kata-kata kasar yang lainnya. Itu tidak pantas untuk kita sampaikan di mulut kita. Ada contohnya, ada anak-anak yang malas belajar, ada anak-anak yang suka dibully, ada anak-anak yang suka berbohong kepada orang tuanya, ada juga anak yang sudah belajar merokok, ada juga anak-anak yang sudah tahu mencuri dan memiliki barang kepunyaan temannya. Nah, adik-adik, sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai cara hidup yang berbeda. Bagaimana caranya? Nah, mari kita belajar hidup tanpa amarah. Mungkin adik-adik ada yang pernah dihina, disakiti oleh temannya, kita harus tetap bersabar. Karena seperti itulah Kristus, sekalipun dia disiksa, dihina, sampai disalibkan dan menderita, dia tetap memberikan semangat pengampunan. Perkataan selalu memberikan perkataan yang memberikan kebaikan. Kalau kita bergaul dengan teman-teman kita yang perkataannya kotor, jangan diikuti atau jangan dilakukan. Kita harus berbeda karena kita orang Kristen. Perkataan kita harus yang manis dan jangan memfitnah. Contohnya, jika adik-adik mempunyai teman yang kehilangan barangnya, mari kita bantu mencarinya dan jangan asal menuduh.
kita harus selalu meminta pertolongan kepada Tuhan dan jangan lupa berdoa. Sebab wujud hidup orang Kristiani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita bersyukur ya karena kita sudah belajar tentang firman Tuhan ya, tentang bagaimana menjadi hidup sebagai orang Kristen. Nah, sebagai ungkapan syukur kita atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan. Tadi kakak sudah mengingatkan ya, bahwa adik-adik persiapkan persembahannya dan nanti dibawa, dititipkan kepada papa dan mama untuk dibawa ke gereja. Persembahan juga akan dibawakan dalam bentuk pujian ya, lagunya lagu persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari dengarkanlah terlebih dahulu ayat Alkitab sebagai pengantar di dalam kita memberikan persembahan, yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan pujian dengan lagu berjudul Persembahan Kami. Adik-adik, kini kita akan membawa persembahan ke dalam doa. Kita juga akan berdoa atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Untuk itu, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menyayangi kami dari hari lepas hari, terlebih kami anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu dan selalu rindu kepadamu Tuhan, untuk belajar tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini, di hari Minggu yang cerah ini ya Tuhan, kami boleh disegarkan kembali melalui pemberitaan firman yang sudah kami dengar. Bagaimana kami menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepadamu Tuhan, hidup dengan baik sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mau membimbing anak-anak kami ini Tuhan, di dalam pertumbuhan iman mereka. Berkati untuk keluarga, orang tua, papa dan mama, yang senantiasa menyayangi anak-anak kami ini Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan berikan selalu kesehatan dan kekuatan. Tuhan, sebagai respon kami Tuhan, di dalam kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini Tuhan,
sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, biarlah persembahan ini boleh bermanfaat di dalam pekerjaan, pelayanan yang ada di gereja kami. Berkati untuk para penatua yang akan mengelola persembahan ini, sehingga boleh bermanfaat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati orang tua kami, guru kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Biarlah kami semua senantiasa Engkau jadikan sebagai anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak doa dan permohonan yang kami ingin tuturkan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan mendengarkan setiap keinginan dan doa kami. Doa kami ini hanya kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu tematis dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Kita nyanyikannya dengan semangat ya. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur ya, sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kita bersyukur untuk berkat kasih sayang yang Tuhan Yesus berikan melalui orang-orang terdekat kita, melalui papa mama, kakak-kakak, adik-adik ya, dan semua saudara yang menyayangi kita.
Nah, kini kita akan menutup kebaktian kita. Kita tetap berdiri ya, kita akan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Demikianlah kebaktian minggu secara virtual untuk anak sekolah minggu sudah selesai. Adik-adik, untuk itu kakak tetap menghimbau ya buat adik-adik yang ada di rumah. Jangan lupa, karena sekarang kan masih dalam masa pandemi, adik-adik tetap menjaga kesehatan ya, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan, yaitu adik-adik harus rajin mencuci tangan ya, kemudian jangan lupa memakai masker ya, dan tetap menjaga jarak, agar kita selalu hidup dalam keadaan yang terpelihara ya, sehat selalu. Nah, semoga adik-adik tetap selalu semangat di dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu yang akan datang. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Halo, apa kabar? Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Nah, tahun ini akan ada lomba Paskah anak. Nah, kali ini untuk kelas madya dan pra-remaja. Siapa saja ya nama-nama yang akan mengikuti? Pertama, Feliciana Lakeisha Sullivan. 2. Yordan Emerald Sebastian Gultom. 3. Agatha Tisha Gigir. 4. Bani Petrus Manurung. 5. Windiani Juanita. 6. Diana Rantisela Pramono. 7. Arta Firdasari. 8. Adin Bernis Muryawan. 9. Tiara Lasmaria Simanjuntak. 10. Adriel Christian Pratama. 11. Eliano Nagata. 12. Jenita Sylvia Tobing. 13. Esther Selviana Marpaung. 14. Octavia Anggraini Marpaung. 15. Esterlita Rati Kristiana. 16. Kristalin. 17. Yuki Aktobima Hehi. 18. Hensam. 19. Firman Parulian Sihombing. Dan 20. Jaden Saud Setiawan. Nah adik-adik, lomba untuk kelas madya dan pra-remaja adalah menulis dan membaca puisi. Nah adik-adik, menulis dan membaca puisi ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik harus membuat hasil karya sendiri ya. Boleh panjang, boleh pendek, gak apa-apa. Yang penting hasil karya adik-adik sendiri. Nah adik-adik, nanti karyanya ditulis dan dibacakan. Nanti minta orang tua untuk memvideokan ketika adik-adik membaca puisi. Hasil video membaca puisinya nanti dikirimkan ke grup PKA OSM. Tidak japri adik-adik.
Jika ada adik-adik yang mengirimkan japri, maka adik-adik dianggap tidak mengikuti lomba atau dibatalkan. Nah, terakhir dikumpulkan dan dikirimkan itu pada hari Rabu 13 April 2022 jam 7 malam. Setelah jam tersebut sudah ditutup ya adik-adik. Nah, kriteria penilaian untuk membaca puisi yaitu penguasaan syair. Nah, adik-adik harus bisa menguasai syair yang adik-adik buat ya, karena itu masuk penilaian. Lalu penjiwaan, harus ada rasa, jiwa yang adik-adik sampaikan melalui puisi adik-adik. Dan terakhir, intonasi. Harus jelas adik-adik ya intonasi yang adik-adik sampaikan nanti. Yang paling penting adik-adik, tidak boleh lintas kelas. Ya, misalnya adik-adik kelas madya dan praremaja yang lomba puisi, ingin juga lomba menyanyi karaoke. Nah, itu tidak boleh adik-adik ya. Harus sesuai dengan kelasnya masing-masing. Baik adik-adik, selamat mengikuti lomba. Tuhan Yesus memberkati.